Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muji Santosa. Salam pengadaan. Silakan sampaikan pertanyaannya. Oke, ini Pak, masih seputar penyusunan HPS. Bagaimana sih menyusun HPS pengadaan jasa lainnya? Ya, HPS jasa lainnya ya sama seperti HPS pengadaan barang. Ada yang tidak dimunculkan item tersendiri keuntungan, ada yang dimunculkan sendiri keuntungannya. Silakan. Adakah contoh HPS untuk jasa lainnya Pak, kira-kira supaya kita lebih jelas gitu? Ya, ini adalah contoh HPS jasa lainnya pengadaan jasa hotel. Ya, tinggal kita buat harga satuannya. Harga satunya berdasarkan antara lain dari harga yang dikeluarkan Kementerian Keuangan, standar biaya yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Harga itu sudah termasuk keuntungan, jadi nggak perlu tambahkan keuntungan. Berikutnya, hotel juga tidak dikenakan PPN, termasuk jasa yang tidak dikenakan PPN. Jadi sederhana aja, dari satu sumber informasi, selesai. Berikutnya, untuk HPS jasa lainnya, misalkan kita punya anggaran 300 juta untuk cleaning service, kita bisa melakukan pengadaan dengan cleaning service perorangan, misalkan 10 orang. Misalkan UMR di tempat saudara atau upah minimal provinsi, upah minimal regional, misalkan 2 juta rupiah, kalikanlah 13 bulan. Bulan 13-nya adalah bulan untuk tunjangan hari raya. 2 kali 13, 26 juta. Sudah selesai, nggak usah dimunculkan PPN, karena ini kontrak perorangan. 26 juta, ada 10 orang berarti ada 260 juta nanti ya. Ya di situ udah nggak usah ada keuntungan karena ini sudah upah untuk mereka. Oke, kalau yang Bapak kasih contoh tadi itu kayaknya belum ada keuntungannya. Ada nggak kira-kira contoh HPS jasa lainnya yang ada keuntungannya? Contoh kita melakukan pengadaan jasa lainnya dengan penyedia badan usaha. Kalau dengan penyedia badan usaha, ya kita akan mengalokasikan sekitar 10 atau 20% untuk PPN sama profit. Jadi anggaran kita kasarnya itu akan hilanglah 20% untuk PPN dan profit. Contohnya ini pengadaan, ya cleaning service yang dilakukan dengan badan usaha. Di situ ada tenaga UMR-nya, dibayarlah minimal UMR minimal ya, tidak harus sama, jangan kurang. Ya boleh lebih dari UMR. Yang kedua, tarif BPJS sesuai tarifnya. Yang ketiga, untuk pengadaan bahan dan sebenarnya sifatnya at cost, tidak mengambil keuntung. Terus dimunculkan satu item tersendiri namanya management fee atau fee. Ya, di situ biasanya normanya 10% sampai 15% normanya ya. Berikutnya lagi PPN. PPN atas semuanya. PPN bukan dipilih-pilih atas item tentang PPN atas semuanya. Nah, inilah contoh pengadaan dengan badan usaha, mirip-mirip dengan namanya apa? Cost plus fee. Nah, gitu ya. Jadi semuanya real ya, sesuai dengan harganya ya, faktanya terbuka, dan terakhir nanti adalah manajemen fee. Manajemen fee ini agar diikat dalam bentuk namanya harga lamsam. Jadi kalau sudah deal sepakat menjadi lamsam, sehingga cocoknya kontrak ini kontrak apa? Gabungan harga satuan dan lamsam. Yang lainnya cuma harga satuan at cost ya, yang fee-nya lamsam. Ya, sekian. Sekarang tentang sumber HPS, sumber penyusunan HPS itu, apakah memang harus 3 sumber informasi? Aturan bahwa sumber HPS harus 3 sumber informasi itu tidak diatur ya. Jadi kalau informasinya banyak ya cukuplah minimal 3. Ya, lebih dari 3 boleh. Jadi itu tidak diatur, normanya itu biasanya begitu kalau informasi banyak. Tapi kalau informasinya hanya 1, tadi contohnya dari pengadaan hotel tadi, dari standar biaya Kementerian Keuangan, sudah cukup. Termasuk di pekerjaan konsultan. Ya, kalau itu pekerjaan konsultan konstruksi, ambil aja dari keputusan Menteri PUPR. Kalau yang non konstruksi, ambil dari Inkindo. Nah, gitu ya, tidak harus 3 ya. Tergantung ya, HPS apa gitu ya. Nah, berikutnya, pada saat kita melakukan survei HPS Pak, emang harus ya ada stempelnya?
Ya, itu pun juga tidak diatur bahwa sumber informasi HPS harus ada stempel, tidak. Ya, sumber informasi HPS bisa juga dari internet, bisa juga dari telepon, bisa juga dari komunikasi melalui sosial media, apa itu WA dan sebagainya. Ya, semuanya terdokumentasikannya. Yang penting di sana tidak ada markup, di sana tidak ada pemalsuan. Boleh nggak nulis stempel toko? Ya boleh aja, ya, tapi tidak harus. Demikian ya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf, yang namanya perkiraan ya, mendekati ya. Terima kasih.